bagaimana dengan perkembangan di Gaza, situasinya dan juga apa yang harus dilakukan. Kita akan membahasnya bersama dengan Prof. Hikmahanto Juwana yang merupakan pakar hukum internasional. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Hikmahanto. Kita mau bertanya mengenai ini kan ada beberapa relawan yang sudah berkumpul ya di Turki untuk mengantarkan bantuan. Sudah ada dari 40 negara kurang lebih relawan. Nah, apakah Israel masih akan berani melakukan penangkapan atau pemberhentian terhadap bantuan ini? Ya, tentu saya yakin bahwa Israel akan mencoba menghalau kalau nanti kapal-kapal flotila ini akan masuk ke wilayah mereka. Kita tahu bahwa dalam hukum internasional ada wilayah laut yang disebut sebagai laut teritorial. Bahkan ada 12 mil lagi di 24 mil yang kita sebut sebagai contingent zone atau wilayah yang bisa diberlakukan yurisdiksi suatu negara meskipun adanya di laut lepas. Dalam dugaan saya, tentu Israel ingin menghalau sebelum mereka masuk dan mendarat di Gaza. Karena apa? Karena pertama adalah Israel akan mengatakan ini masih wilayah yang dikuasai. Yang kedua, bahwa di Gaza masih dianggap sebagai theater of war. Jadi perang masih dianggap berlangsung di sana. Dan yang ketiga, tentu dari pihak Israel tidak ingin dunia tahu apa yang ada dan terjadi di Israel karena mereka khawatir bahwa ini akan memunculkan image negatif terhadap serangan yang dilakukan Israel ke Gaza. Jadi mereka akan sekali lagi mencoba untuk menghalau ketika kapal-kapal flotila ini yang akan memasuki wilayah kedaulatan yang dianggap sebagai wilayah kedaulatan Israel. Seperti itu. Iya, Prof. Hikmah, tadi kita mendapatkan informasi dari rekan kami Desi Fitriadi di Istanbul, Turki bahwa sudah ada sebanyak 50 pengacara yang ikut berangkat untuk mengawal tim kemanusiaan menembus jalur laut menuju ke Gaza. Nah, kemudian dengan adanya pengacara yang cukup banyak ini, apakah ini begitu berpengaruh untuk dapat memberikan pengamanan dan juga memastikan nanti semuanya selamat sampai dengan ke sana? Ya, sekali lagi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh reporter Desi, di situ disebutkan bahwa ketika mereka sudah sampai di Gaza, di darat, maka ketika mereka akan ditangkap, kemudian akan dilakukan tindakan-tindakan tertentu, maka para pengacara ini akan siap untuk membela mereka. Bahkan memastikan bahwa para relawan ini bisa kembali ke kedutaan-kedutaan besarnya yang ada di sana, di Israel terutama, atau mereka nanti akan dikembalikan. Tetapi permasalahannya adalah ketika kapal ini masuk, pertanyaannya adalah apakah ini tidak akan menghadapi halauan dari pihak Israel? Ya, karena dalam kasus-kasus yang sebelumnya pernah ada kapal yang akan mencoba memasuki wilayah perairan laut yang ada, tetapi kemudian segera disergap oleh kapal-kapal patroli dari Israel. Sekali lagi, memang ini masuk wilayah kedaulatan dari Israel. Jadi menembus blokade ini tentu sangat sulit, dan saya yakin dari pihak Israel menggunakan remote sensing atau satelit yang bisa memantau perjalanan dari kapal ini. Saat sekarang memang permasalahannya ada di Turki. Pemerintah Turki masih belum membolehkan karena mungkin juga pemerintah Turki juga mengkhawatirkan keselamatan dari para relawan ini, dan juga mungkin juga bahwa kapal yang digunakan adalah kapal yang berbendera Turki yang mungkin akan punya dampak terhadap Turki sebagai negara. Oleh karena itu mungkin permasalahan di Turki sekarang sedang diselesaikan. Tetapi ketika kapal ini akan berangkat, nanti dihadang oleh kapal Israel. Kalau ini bisa lolos, maka mereka sampai di daratan di Gaza. Ini pun juga akan mendapatkan berbagai hambatan, pemeriksaan dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa mungkin dari pihak Israel mereka ini bukanlah pelaku teror, dan kemudian memastikan kamera dan lain sebagainya kalau diperbolehkan untuk menyalurkan
bantuan-bantuan kemanusiaan itu tidak digunakan sehingga tidak bisa mengcapture, menangkap apa yang terjadi di Gaza oleh pihak ketiga seperti itu. Baik. Iya, Prof. Hikman, nantinya jika memang para relawan ini berhasil masuk ke dataran Gaza, ini kan ada 5 relawan dari Indonesia yang mengikuti kapal flotila ini ya, Prof. Hikman. Nanti misalnya memang ada penangkapan dari Israel terhadap para relawan ini, apalagi Indonesia, apa upaya dari Indonesia untuk melakukan pelindungan? Karena kan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bagaimana nanti ke depannya? Betul. Nah, dalam situasi ini, Kemenlu sudah mengeluarkan warning untuk tidak berada di daerah yang berdekatan dengan perang. Tentu warning ini untuk memastikan bahwa warga negara kita tidak melakukan upaya untuk berada di sana. Kalau misalnya toh mereka akan masuk, ini merupakan resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pribadi. Ya, jadi ini sekali lagi misi yang sangat luar biasa untuk mereka-mereka yang warga negara Indonesia masuk ke sini, karena terus terang kalau misalnya terjadi apa-apa terhadap mereka, tentu negara dalam hal ini Kementerian Luar Negeri tidak bisa banyak berbuat, karena Kementerian Luar Negeri sudah melakukan travel warning untuk tidak memasuki wilayah ini. Yang kedua, kalaupun nantinya akan ada di proses hukum atau ditangkap dan lain sebagainya, tentu yang kita harapkan adalah para pengacara yang ada di kapal-kapal flotila ini, yang 50-an itu, dia akan memastikan bahwa warga negara kita oleh pihak Israel akan dikembalikan di mungkin perbatasan Israel-Yordania dan kemudian akan ditangani oleh kedutaan besar kita di Yordania, karena sekali lagi kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga kita tidak mempunyai kedutaan besar atau sejenisnya, ya, konjen yang ada di Israel. Sekali lagi, ini merupakan resiko dari setiap mereka warga negara Indonesia yang akan memasuki wilayah Gaza, seperti itu. Iya, Prof, ini tentunya merupakan perjalanan yang beresiko, tadi ada katakan. Namun kalau melihat dari hukum internasional, ada tidak jaminan yang menjamin bagaimana relawan ini bisa masuk dengan aman tanpa adanya rasa khawatir akan di tengah-tengah perang di Israel dan juga dengan Hamas ini? Sebenarnya dalam konteks hukum internasional, ada hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional ini hukum internasional yang berlaku pada saat perang. Nah, pada saat perang, ada ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan kepada penduduk sipil. Jaminan-jaminan kepada mereka yang bertugas untuk kesehatan, ya, dokter, dan lain sebagainya. Demikian juga mereka-mereka yang menjalankan misi kemanusiaan. Tentu dalam kaitan dengan hukum internasional, mereka mendapatkan perlindungan. Hanya saja, kalau kita melihat perang yang dilakukan oleh Israel, maka bisa saja Israel melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini. Beberapa waktu yang lalu kita tahu Israel melakukan serangan terhadap relawan-relawan dari mancanegara dengan mengatakan bahwa ada peluru yang tidak secara sengaja menuju atau mengarah kepada mereka. Nah, ini bukannya tidak mungkin Israel akan melakukan hal yang sama. Ini yang kita harus waspadai tentunya. Dan kemudian kalau misalnya ada sanksi, sanksi itu akan bisa berlaku setelah perang usai. Lalu kemudian dicari siapa yang paling bertanggung jawab terhadap serangan-serangan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi menurut hukum humaniter internasional. Jadi serangan ini tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pada saat masa sekarang, masa di mana perang itu sedang berlangsung. Seperti itu. Iya, Prof. Hikman, ini kan memang untuk kapal flotila ini kan menderai dari Turki ya, berarti memang negara Turki yang mengirimkan kapal tersebut. Nah, ketika nanti kapal ini berlabuh ke daerah Palestina, bagaimana dengan respon negara-negara sekitar seperti Arab Saudi, kemudian Jordania dan juga ada Iran juga? Apakah mereka juga akan berperan melindungi kapal tersebut atau mereka tidak akan melakukan apapun? Yang pasti mereka tidak akan melakukan apapun, karena saat sekarang ini negara tetangga di Israel, kemudian juga di wilayah Gaza gitu ya, itu tidak mau tanda kutip terlibat dalam perang yang dilakukan oleh Israel.
kita tahu misalnya kemarin pada waktu Israel mendapat serangan, justru Yordania yang membantu Israel untuk memastikan bahwa peluru-peluru yang dilontarkan dari Iran tidak kemudian jatuh ke Israel. Nah, dalam konteks nantinya ada kapal yang masuk, tentu mereka tidak akan terlibat karena mereka mengatakan bahwa ini merupakan resiko dari mereka-mereka yang berada di dalam kapal tersebut dan memasuki wilayah Israel yang seharusnya semua tahu bahwa ini sudah merupakan gelar perang, theater of war. Jadi ini merupakan resiko masing-masing. Tetapi pada saat ada penyelamatan dan lain sebagainya, bukannya tidak mungkin bahwa negara-negara tetangga akan mencoba membantu rakyat sipil ini, karena mereka juga tidak boleh membiarkan rakyat sipil, relawan untuk meminta bantuan, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau mereka diminta bantuan, tetapi kalau mereka secara proaktif melakukan perlindungan terhadap kapal-kapal flotila ini, saya rasa mereka tidak akan mau mengambil resiko itu, dan kemudian ujungnya adalah mungkin saja harus berhadapan dengan Israel. Prof, mengingat di kapal penyelamatan kemanusiaan di flotila ini ada warga negara Indonesia, untuk memastikan keselamatan dari warga negara kita itu, Prof, di sana, mungkin tidak pemerintah kita melakukan intervensi baik itu kepada negara-negara sahabat yang berada di sekitar untuk melindungi benar-benar warga negara Indonesia di sana, Prof? Ya, sayangnya tidak bisa, karena sekali lagi para relawan ini sudah ingin memasuki, walaupun tadi yang saya katakan pemerintah Indonesia, Kemlu sudah memberikan travel warning. Jadi mereka sudah mengatakan jangan masuk. Karena terus terang resiko yang diambil ini jangan juga kemudian membebani pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Kalau mereka dalam kesulitan dan belum diberitahu sejak awal, katakanlah begitu, oleh pemerintah. Tapi kalau sudah diberitahu oleh pemerintah, tapi kemudian ada warga negara kita yang masuk ke wilayah yang sebenarnya tidak diperbolehkan, maka ini merupakan resiko dari mereka-mereka yang ada di sana. Karena bagi pemerintah kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak mungkin misalnya mengirim misi dari negara kita untuk memasuki wilayah Israel. Lalu kemudian kita juga tidak mungkin berhadapan-hadapan dengan pemerintah Israel. Kalaupun kita akhirnya akan melakukan sesuatu, itu ketika para relawan ini nantinya mungkin dikirim ke Yordania dan lain sebagainya. Maka disitulah kita baru bisa melakukan evakuasi. Tetapi tidak pada saat ada di theater of war. Sekali lagi, ini merupakan resiko yang besar, dan setiap individu yang ada di sini, mereka sudah tahu bahwa, mohon maaf kalau saya sampaikan di sini, mereka siap mati. Kenapa? Karena mereka tahu resiko itu sejak awal, sejak mereka berkumpul, dan kemudian mempersiapkan diri untuk masuk ke Gaza. Tetapi bukan berarti kalau misalnya mereka mati yang sia-sia. Mereka tentu berharap bahwa matinya mereka tentu akan mendapatkan apresiasi dari dunia, dan dunia bisa bergerak untuk melindungi warga di Gaza. Baik, kita hanya bisa mendoakan mereka agar selamat sampai tujuan ya, Prof. Terima kasih Prof. Hikmanto Juwana selaku pakar hukum internasional. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Hikmah.